Iya. Jadi Saya keluar sedikit tapi saya omong. jadi kalau katakan memang tidak semua orang berarti kaitan dengan serol itu masing-masing diberikan fungsi. Saya kasih arahan sedikit bahwa mana yang menjadi kewenangan BPD, nanti kalau BPD kita bahas mana yang menjadi kewenangan perumahan kita bahas perumahan. Tetapi ada misalnya sinkron antara dua kita tetap singgung sehingga ini jadi koordinasi. Selanjutnya Pak Mesa, Terima kasih pimpinan Bapak Kadis dan kawan-kawan semua. Pertama, saya kalau baca ini barang ini mata susah lihat lagi, pakai kacamata susah lihat. Ini huruf terlalu kecil. Mungkin Pak Kadis sengaja supaya kita jangan lihat. Mungkin pertama begitu, jadi nanti tolong kasih kita huruf dong, kasih bisa sedikit. Terus yang kedua, apakah laporan ini sudah termasuk dana DAK yang jumlah rumah ada berapa ribu, kau berapa itu? 11.000. Soalnya itu 11.000 BNBA, rumah dari APBN itu. Karena ada satu rumah itu yang di Kupang Tengah belum selesai sampai sekarang itu. Bapak sudah lapor 100%. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih kami data jelas rumah di mana-mana, termasuk DAK juga. Kegiatan DAK, rumah di daerah mana, supaya kami pantau. Kemarin saya lewat ini Angsana, saya lihat satu rumah, itu kayaknya 2020 itu. Bukan 2021, 2020 belum selesai. Bertembak warnai, belum sampai slot juga. Begitu, jadi nanti kita cek lagi. Dan saya telepon pisahnya itu tahun berapa itu, dari rumah yang dari mana. Karena itu, Bapak kasih kami data, supaya kami cek ini. Kemudian yang kedua, estetika dan kualitas. Walaupun rumah itu dikerjakan secara mandiri oleh masyarakat, tapi kan kita sebagai fasilitator, kita sebagai mendampingi ini pembangunan rumah. Gambar ada bagus-bagus, kerja kadang memang ada berubah karena dia punya duit. Ada yang memang tidak punya, ya bikin seadanya saja, yang penting jadi selesai ditutup. Sisi estetika dan kualitas ini, saya orang teknik sipil, jadi saya juga kadang kontrol sampai hal-hal begitu. Tidak sesuai. Menurut saya lebih baik NGO bangun lebih bagus daripada kita bangun, pemerintah bangun, kasih rakyat. Tapi asal-asalan dibangun. Begitu. Ya kita mau omong sekarang mulai agak keras karena 2 tahun tidak terlalu keras. Kawan-kawan di dinas rasa ya ikut itu DPR. Tidak, kalau Pak Anton omong dong dengar. Ayo omong dengar, kalau kita ngomong telepon itu tidak angkat. Begitu. Jadi itu. Yang kedua, tentang mekanisme verifikasi penentuan rumah berat, ringan, sedang. Ini kondisi kriteria ini sudah muncul dari bulan Maret. Sekarang saya mau tanya Bapak, sekarang Bapak verifikasi, terus mau menentukan dia dari berat menjadi ringan, ringan menjadi sedang menjadi ringan, ini akan berpotensi masalah. Karena Bapak sudah terlanjur menentukan kategori itu di awal, sebelum ini. Seharusnya lakukan verifikasi dulu baru menentukan. Masa kasih masyarakat sendiri menentukan saya ringan, saya berat, saya sedang. Saya ikuti karena saya ada di kampung yang terdampak dan saya ikut, tapi saya tidak omong, saya diam-diam saja. Ini nanti akan kena pukul juga seperti di Oebelo itu kena pukul. Dan sekarang kasusnya ada di kepolisian. Sekarang kalau umpama dari jumlah yang ada di sana 250 rumah dikategorikan 50-nya berat dan kemudian menjadi sedang, kemudian sedang dikategorikan sekian banyak menjadi ringan, ini akan berdampak besar dan ini ada masalah. Menentukan ini karena memang ada yang rumahnya sengnya hanya 2 terbongkar kemudian dikatakan dia ringan, ya toh. Ini saya minta supaya verifikasi baik-baik Bapak Mama, karena ini akan menjadi ini sebulan Agustus bulan Juli lagi berapa bulan lagi bayar, jangan sampai bayar tahun 2022 lagi padahal uang siap dari tahun 2021. Kemudian yang kedua, ada 150 kakak di Pukdale dirugikan.
Mereka ini sudah tidak masuk BNBA karena dijanjikan bahwa mereka akan direlokasi. Mereka akan direlokasi. Relokasi di Manusa. Walaupun mungkin karena masalah tanah dan lain-lain, kita tahu secara teknis. Tapi kenapa mereka dijanjikan relokasi? Terus kemudian sekarang lagi mereka tidak masuk dalam BNBA. Dari 150 rumah hanya beberapa rumah saja. Padahal mereka tuh, Bugdale tahu jelas, sangat terdampak dari Bandai Seroja tahun 2021. Dan ini akan ada potensi masalah lagi di situ karena masyarakat di sana bilang kami sudah tidak masuk dalam BNBA berat, ringan, kemudian berusak berat, ringan dan sedang. Kami juga tidak masuk lagi di ini relokasi belum jelas-jelas juga. Begitu. Jadi ini nanti konektivitas antara dinas perumahan dengan apa ini dari apa namanya? Ya, badan bencana. Begitu. Jadi Pak Kadis itu menjadi perhatian karena kalau tidak ini sangat yakin bahwa berpotensi masalah. Kemudian kerusakan lingkungan di perumahan yang direlokasi di atas OSU itu. Saya sangat yakin nanti Naibonat kemudian OSAO akan kena longsor itu karena hutan sana sudah dibabat dan dijadikan perumahan. Padahal kondisi tanah di situ kita lihat bahwa sangat labil dan berpotensi untuk terjadi bencana. Kenapa mereka ditempatkan situ dengan tidak kajian, merusak lingkungan, merusak hutan di situ. Kita senang, harusnya pemerintah lihat baik-baik dulu. Masa di daerah yang begitu, itu kayaknya kawasan hutan. Kawasan hutan dan dibabat. Kalau kita babat hutan sewenang-wenang, kalau rakyat yang babat kita marah-marah. Nah sekarang di situ bagaimana? Kita kaji dulu. Karena itu mereka harus disiapkan tempat juga keluarga kita yang ada di atas OSU itu. Kalau kita melihat situ kita lihat bahwa memang sudah semakin meluas itu pembebatan hutan di daerah situ untuk pembangunan. Nah itu pertanyaannya mereka masuk di dalam kategori relokasi kemana itu orang-orang yang ada di atas OSU itu. Apa hutan apa itu di atas menuju ke Amerase ke Biti? Iya, ya di atas. Begitu Pak Kadis, saya menyoroti ini beberapa hal dan mungkin mekanisme penilaian yang sekarang dari Bapak-Bapak saya ingin tanya dari perumahan dari jumlah 12.000 rumah lebih BNBA, kalau timnya ada berapa banyak, kemudian proses verifikasi sampai kapan? Sampai kapan itu terjadi? Karena kalau saya lihat progres verifikasi yang terjadi di kampung yang ini baru 21 rumah dan sekarang mereka ada 250, itu satu kampung saja, satu desa. Belum dari jumlah desa ada jumlahnya rumah ada 12.000 lebih ini. Ini saya ingin tanya mekanisme seperti apa dan berapa tim yang bekerja, kemudian bagaimana. Terima kasih Pak Pimpin. Baik, terima kasih Pak Guru Heterono. Mungkin sebelum lanjut saya tanya sedikit. Ini kewenangan di dalam verifikasi apakah tim dari Dewan